Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ketiga, bab pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta hewan. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, khususnya yang terjadi pada tumbuhan. Serta kita sudah mempelajari proses perkecambahan, mulai dari struktur biji, proses perkecambahan, dan tipe-tipe perkecambahan. Nah, di materi ketiga ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Oke, mari kita belajar. Sobat Biota pernah mendengar tidak tentang tanaman Sequoia raksasa? Nah, selain tinggi, pohon ini juga memiliki diameter batang yang sangat lebar, yaitu mencapai 6 meter sob. Nah, kira-kira kok bisa ya seperti ini? Nah, makanya di materi ini kita akan mempelajari jenis pertumbuhan, yaitu berdasarkan aktivitas meristem dan berdasarkan keberlangsungannya. Oke, sebelumnya, perhatikan peta konsep ini terlebih dahulu. Jadi nih, jenis-jenis pertumbuhan itu dibedakan berdasarkan aktivitas meristemnya dan juga berdasarkan keberlangsungannya. Oke, berdasarkan aktivitas meristemnya, pertumbuhan itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Terus kalau berdasarkan keberlangsungannya, pertumbuhan juga dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan determinate dan pertumbuhan indeterminate. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari pertumbuhan primer terlebih dahulu. Nah, pertumbuhan primer itu mempunyai dua titik pertumbuhan, yaitu di ujung akar dan juga ujung batang. Maksudnya, di dua titik ini itu dapat terjadi pertumbuhan primer. Sekarang kita lihat daerah ujung batang dan ujung akar ini. Nah, di sini terdapat 3 zona, yaitu zona pembelahan, zona pemanjangan, dan juga zona diferensiasi. Nah, sebenarnya materi ini sudah dibahas ya waktu di kelas 11, tetapi karena masih sering keluar di soal ujian, jadi kita akan ulas kembali. Sekarang kita coba ulas lagi satu persatu. Pertama, zona pembelahan. Di sini ada meristem apikal. Nah, kalau di akar itu namanya root apical meristem. Sedangkan kalau di batang namanya adalah shoot apical meristem. Nah, terus apical meristem itu sendiri adalah meristem yang aktif membelah dan belum terdiferensiasi sama sekali. Jadi, kerjanya itu hanya membelah, dan membelah. Masih belum bisa terdiferensiasi selnya. Oke, lanjut nih ke zona pemanjangan. Nah, di zona ini berisi meristem primer, yang dimana berkembang dari meristem afikal tadi. Jadi, meristem primer ini adalah jaringan meristem yang dia itu masih aktif membelah, tetapi sudah mengalami diferensiasi. Dan dimana ukuran selnya juga sudah mulai memanjang sob. Nah, meristem primer ini terdiferensiasi menjadi 3 jenis. Masih ingat ya, waktu kelas 11. Nah, jadi 3 jenis meristem primer itu dari letaknya, itu yang paling luar ada protoderm, terus meristem dasar, dan yang paling dalam namanya prokambium. Oke, yang terakhir adalah zona diferensiasi. Di zona ini, sel-sel meristem primer tadi itu akan berkembang menjadi jaringan dewasa. Jadi protoderm itu akan berdiferensiasi menjadi epidermis contohnya. Terus meristem dasar itu akan menjadi jaringan dasar, dan prokambium akan menjadi jaringan pengangkut. Nah, selain itu, di zona diferensiasi ini juga ada jaringan yang mengalami modifikasi nih. Misalnya modifikasi epidermis akar menjadi rambut-rambut akar. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, tadi kan zonanya. Terus, kaitannya sama pertumbuhan primer itu apa? Nah, jadi pertumbuhan primer itu terjadi akibat adanya aktivitas meristem primer. Ingat tadi ya, meristem primer itu ada di zona pemanjangan. Berarti aktivitas pembelahan dan pemanjangan dari meristem primer di zona pemanjangan ini adalah yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer. Makanya, akar akan bertambah panjang, sedangkan batang akan bertambah tinggi. Jadi seperti itu ya, pertumbuhan primer. Sekarang jenis pertumbuhan berdasarkan aktivitas meristem yang kedua, yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas meristem sekunder, yaitu berupa jaringan kambium. Kambium ini hanya ada di tumbuhan dikotil ya, seperti pohon mangga dan juga anggota Gymnospermae.
Contohnya seperti pohon pinus. Nah, untuk meristem sekunder atau kambium ini, itu ada dua macam, yaitu ada kambium vaskuler dengan kambium gabus. Nah, materi ini harusnya masih ingat ya, karena di kelas 11 juga sudah dipelajari. Oke, kita lanjut. Kita bahas mulai dari kambium vaskuler. Kambium vaskuler atau kambium pembuluh, letaknya itu antara xilem dan phloem. Terus, aktivitas pembelahan kambium vaskuler ini ada yang arahnya ke dalam dan ada juga yang arahnya keluar. Kalau yang arahnya ke dalam itu membentuk xilem sekunder, di mana ini menyusun bagian kayu batang. Nah, kalau ke arah luar itu membentuk phloem sekunder, yang dimana ikut menyusun kulit batang sob. Nah, inilah yang menyebabkan pembentukan lingkaran tahun pada pohon, dan tentunya membuat batang tumbuhan menjadi semakin tebal. Jadi jelas ya, aktivitas kambium vaskuler itu menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder, yaitu membuat batang menjadi tambah lebar. Oke, jadi itu ya kambium vaskuler. Sekarang kambium gabus. Kambium gabus atau nama lainnya itu adalah velogen. Letaknya itu ada di kulit batang. Nah, tepatnya di sebelah luar phloem sekunder. Nah, sob, aktivitas kambium gabus itu juga bisa membelah ke dalam maupun ke arah luar. Nah, kalau pembelahannya ke arah dalam, itu akan membentuk veloderm. Sementara itu, jika pembelahannya ke arah luar, itu akan membentuk velum. Nah, gabungan antara velogen, veloderm, dan juga velum, itu bisa disebut sebagai veriderm, yang dimana fungsinya itu sebagai pengganti jaringan epidermis yang rusak akibat aktivitas kambium vaskuler. Nah, oke, jadi seperti itu ya pertumbuhan sekunder. Artinya kita sudah beres nih mempelajari jenis pertumbuhan berdasarkan aktivitas meristem. Sekarang kita lanjut ke jenis pertumbuhan berdasarkan keberlangsungannya. Nah sob, berdasarkan keberlangsungannya, pertumbuhan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertumbuhan determinate dan pertumbuhan indeterminate. Oke, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari pertumbuhan determinate. Tapi sebelum lanjut, Biologi TV merupakan channel edukasi dan memiliki beberapa subkonten, salah satunya zona binatang dan akuatik. Mohon bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like video ini serta like komentar yang saya sematkan. Dan bagi sobat biota yang belum subscribe, tolong bantu subscribe untuk terus mendapatkan informasi mengenai ilmu-ilmu biologi. Semoga dengan membantu channel ini berkembang, sobat biota dapat ikut mendapatkan kebaikannya. Jadi, untuk yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih. Determinate itu artinya terbatas. Jadi, pertumbuhan determinate adalah pertumbuhan yang terbatas. Makanya, tumbuhan ini akan berhenti setelah mencapai ukuran tertentu. Contohnya seperti pertumbuhan daun, bunga, ataupun buah. Sementara itu, pertumbuhan indeterminate. In artinya tidak, determinate terbatas. Jadi, pertumbuhan indeterminate ini itu merupakan pertumbuhan yang tidak ada batasnya, alias tidak akan berhenti. Maksudnya, pertumbuhannya itu akan terus-terusan berlangsung di sepanjang hidup tumbuhan itu. Contohnya pertumbuhan batang dan akar tanaman. Nah, karena terus-terusan tumbuh, makanya nih, tinggi batang pohon ada yang bisa mencapai puluhan meter sob. Nah, akhirnya sudah nih, kita membahas jenis-jenis pertumbuhan, di mana jenis-jenis pertumbuhan itu bisa dilihat berdasarkan aktivitas meristem dan keberlangsungannya. Untuk berdasarkan aktivitas meristem, pertumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sedangkan jika berdasarkan keberlangsungannya, sama ya, terdapat dua jenis, yaitu pertumbuhan determinate atau terbatas dan pertumbuhan indeterminate atau tidak terbatas. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna dan berfungsi untuk sobat biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Dan juga tolong bantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara like, komen, dan subscribe. Bantuan sobat biota semua akan sangat berharga bagi kami. Jadi mohon bantuannya, terima kasih, dan see you next video sob.